Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Harti dari kelas akuntansi 6 SIP 2 Malam, program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Pada sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pendahuluan teori dan hipotesis. Lalu saat ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Jangan lupa simak video saya kali ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data. Untuk populasi dan sampel, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang populasi, yaitu keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari satuan, individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang dapat memberikan informasi data penelitian yang kemudian akan ditarik menjadi kesimpulan. Untuk sampel, yaitu wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Untuk teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diambil. Lalu yang kedua itu ada jenis data dalam penelitian, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada menurut sifat. Menurut sifat terbagi lagi menjadi 2, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif, yaitu jenis data kualitatif merupakan data yang berdasar pada argumen. Argumen dalam data kualitatif bisa direpresentasikan dalam bentuk kata, kalimat, dan bukan angka. Untuk bisa membuat argumen, peneliti dapat mengumpulkan hasil wawancara, analisis dokumen, diskusi, hingga transkrip observasi. Yang kedua yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang memiliki bentuk angka atau bilangan. Pada jenis data kuantitatif ini dapat diolah dan dianalisis dengan perhitungan statistika atau matematika. Sedangkan menurut sumbernya yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang didapatkan dengan sumber datanya secara langsung. Jenis data primer bisa disebut sebagai data asli. Dalam data ini, peneliti dapat melakukan pembaruan atau update guna memperoleh data yang paling terbaru. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang dapat diperoleh melalui sumber yang sudah tersedia, berbeda dengan data primer yang didapatkan dari sumber secara langsung. Namun, data yang didapatkan harus berasal dari tangan pertama. Untuk slide selanjutnya ada definisi operasional. Adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran yang selanjutnya akan saya bahas. Selanjutnya, skala pengukuran dan instrumen penelitian. Macam-macam skala pengukuran terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Yang pertama saya bahas yaitu skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Yang kedua, dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai sangat negatif. Skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yang pertama itu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau bisa jadi sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Lalu bisa juga selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Atau bisa jadi sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik.
Selanjutnya, dalam skala Likert ini terdapat gradasi skornya. Misalkan untuk yang sangat setuju, selalu dan sangat positif diberi skor 5. Setuju, sering, dan positif diberi skor 4. Ragu-ragu, kadang-kadang, netral diberi skor 3. Tidak setuju, hampir tidak pernah, negatif diberi skor 2. Sangat tidak setuju, tidak pernah diberi skor 1. Skala Goodman, skala pengukuran dengan 2 jawaban yang gas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi dari 1 dan yang terendah dimulai dengan angka 0. Untuk skala pengukuran yang kedua yaitu ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam dan putih, KAP Big 4 dengan KAP non Big 4, pria dan wanita, departemen akuntansi dan departemen pemasaran. Untuk yang keempat itu ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating atau jawaban pertanyaan bertingkat, contohnya berkaitan dengan juara. Jika juara 4 maka memperoleh peringkat 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Ada skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya untuk mencari ROA, Return on Asset, yaitu laba bersih dibagi dengan aset total. Selanjutnya akan saya bahas tentang populasi teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan untuk sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk teknik sampling adalah teknik pengantaran sampel secara sistematik. Teknik sampling seperti gambar di bawah ini, yaitu ada terbagi menjadi 2, probability sampling dengan non-probability sampling. Untuk teknik sampling yang pertama itu akan saya bahas mengenai probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling. Dikatakan simple sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang di dalam populasi tersebut. Cara demikiannya dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen, seperti gambar di bawah ini. Untuk teknik sampling, probability sampling yang kedua itu ada proportionate stratified random sampling, atau teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berskala secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata SD 50, SMP 100, SMK 500, SMA 300 dan S1 50. Maka sampel yang akan diambil S1 14, SMP 85, SMK 139, SMP 28 dan SD 14. Teknik sampling probability yang ketiga yaitu ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalkan pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4
orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat itu ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling ini menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalkan penduduk dari suatu negara, provinsi, dan kabupaten untuk menentukan penduduk di mana yang akan dijadikan sumber data pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Seperti gambar yang ada di bawahnya. Lalu ada teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama itu ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau lipatan dari bilangan tertentu. Misalkan kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai 100. Untuk yang kedua itu ada sampling quota. Sampling quota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah quota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian yang dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Golongan 11 sebanyak 20 orang. Yang ketiga itu ada sampling aksidental. Sampling aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data yang ingin kita teliti. Yang keempat itu ada sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lainnya yaitu adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang keenam itu ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum